Ya, Bolotani Nusantara. Pilihan sukses bertani, petani sukses. Nah, pemirsa dan juga pendengar, ini saya masih ada di kawasan persawahan dari Pak Agung yang tadi sudah memberikan cerita inspirasi seputar sukses bertaninya bersama Bolotani. Kalau tadi ada tanaman timun, kalau sayuran timun ya, di sini ini ada di sawah yang lain lagi. Ini ada apa ini Pak Agung, ini tanamannya Pak Agung? Ini tanamannya buncis, Mas. Buncis ya. Ini umur berapa ini Pak Agung? Ini kisaran umur 20 hari. 20 hari. Nah, ini ngomong-ngomong pengalaman bertani buncis ini Pak Agung. Ini sebelumnya sudah berapa tahun ini riwayatnya bertani buncis ini? Sudah lama, hampir setiap tahun ini nanam. Hampir setiap tahun ya. Untuk kiat-kiatnya Pak Agung, ini kendalanya apa toh kalau biasanya bertani? Kan setiap tahun ini pasti kan ada nemuin kendala-kendala. Kalau khusus buncis ini apa saja yang mungkin sering dihadapi ini Pak Agung? Ya terutama busuk akar, layu itu. Terus ulat itu, sama kutu kebul. Biasanya kutu loncat, kutu kebul itu. Cabuk itu. Jadi setiap tahunnya gitu ya pasti yang dihadapi permasalahannya itu. Nah, untuk sebelum-sebelumnya ini Pak Agung, untuk perawatannya sendiri ini gimana? Untuk kesuburan tanah di lahan yang buncis ini gimana? Ya kita olah biasa seperti biasa, terus ditambahin kompos biasanya. Untuk pupuk dasarnya saya pakai itu Bioorganik Plus itu. Jadi Bolotani Nusantara itu ya? Ya. Terus? Itu sama pupuk kompos dasar, terus baru di mulsa, baru tutup mulsa, terus nanti baru ditanemin. Untuk karakteristik tanah di lahan yang khusus buncis ini gimana ini? Karakter tanahnya, di semua karakter tanah bisa sebenarnya, tergantung perawatannya sama orangnya gimana perawatannya. Oh gitu. Kalau di sini agak berpasir atau gimana ini, Mas? Ya agak berpasir juga sini. Juga, ya. Gitu ya. Oke. Untuk kesuburannya ini sebelumnya ini gimana ini, Pak? Sebelumnya ya seperti biasa, nggak produktivitasnya juga, peningkatan pertumbuhannya juga biasa normal. Kalau sekarang lebih baik kayak ini, soalnya usia 20 hari udah nyampe atas. Ini tadi terpisah ya, di sebelah sana juga ada katanya tadi ya Pak Agung ya. Ya yang sana masih kecil. Usianya sekitar 10 sampai 15 hari itu. Oke. Kalau ini sudah 20 hari lebih ini. 20 hari lebih ya. Untuk luas tanahnya ini berapa ini Pak Agung? Ini kalau sini Banon 50 ini orang sini nyebutnya. Kalau ukuran persegi? Perseginya berapa ya? 50 meter persegi. Kurang lebih segitu. Nah, ini untuk pengaplikasian pupuk Bolotani ini yang dipakai apa saja ini? Yang ZPT, NPK, Bioorganik Plus ini yang mana yang diaplikasikan untuk tanaman ini, khusus yang ini apa? Sayuran buncisnya ini apa ini? Semua saya pakai. 3 itu saya pakai semua, tapi untuk pertama kali saya pakai Bioorganik Plus sama YPT vegetatifnya. Terus baru nanti untuk masa generatif saya pakai yang NPK Plusnya. Oke, untuk caranya ini Pak Agung, ini biar pendengar juga pada tahu ini cara takarannya yang pas ini. Kalau Pak Agung ini caranya gimana ini untuk penggunaan pupuk Bolotani ini? Kita semprotkan. Kalau yang untuk masa vegetatif disemprot mulai daun sampai pangkalnya, sampai kena tanahnya itu untuk kesuburan tanahnya, yang penguraian tanahnya biar subur itu disemprotkan. Satu tangkinya 14 liter itu saya kasih 20 cc. Oke. Untuk penyemprotannya terus ini sehari atau seminggu atau gimana ini Pak Agung? Untuk buncis nih. 5 hari sekali intensitasnya. 5 hari sekali. Nah, ini untuk di sini sudah berapa kali semprot ini? Kalau yang ini baru 2 kali. Baru 2 kali. Untuk perbedaan ini Pak Agung ya bisa dilihat dari tahun sebelumnya. Ini ketika tidak menggunakan
dan juga menggunakan bola tani Nusantara ini apa saja ini? Atau mungkin ada juga ini yang nggak dikasih sama sekali bola tani, terus ada yang dikasih. Ini kan dikasih semua nih. Ada yang nggak dikasih, itu buat perbandingan, ada nggak itu? Ada yang sebelah sana ada sekitar dua atau 3 baris nggak dikasih sama sekali itu. Memang tujuannya itu. Tujuannya untuk melihat perbandingannya. Itu gimana Pak? Sudah kelihatan perbandingannya atau belum ini? Sudah, pertumbuhannya agak lambat. Yang dikasih ini udah nyampe atas, yang nggak dikasih itu baru setengah pertumbuhannya. Oke, walaupun itu waktunya sama ya Pak Agung ya? Waktu tanamnya sama. Waktu tanamnya sama, jadi pemirsa dan juga pendengar ini Pak Agung sudah membuktikan ada 2 baris ini yang sengaja tidak dikasih pupuk bola tani Nusantara, dan yang baris lainnya itu semua dikasih. Nah ini memang terlihat hasilnya, yang 2 baris itu memang pertumbuhannya sangat lambat. Untuk yang menggunakan pupuk bola tani Nusantara ini sampai tinggi ya Pak Agung ya? Ya, sudah nyampe atas pertumbuhannya. Nah ini untuk panennya ini Pak Agung, ini biasanya kalau buncis ini berapa hari Pak Agung biasanya ini? Kisaran umur 50 hari baru Bisa panen. Oke, jadi untuk penggunaan aplikasi bola tani ini masih digunakan terus ya Pak Agung ya. Untuk hasil yang paling Pak Agung seneng ini, yang berbeda dengan pengaplikasian bola tani dengan yang dulu-dulu, perbedaannya yang paling Pak Agung seneng itu apa saja ini? Ya, pertumbuhannya cepat. Terus daun-daunnya ini menjadi hijau dan nggak kaku, lemes. Lemes ya. Terus untuk yang lainnya mungkin daya tahannya semakin kuat, akarnya semakin kuat, nggak mudah terkena penyakit atau virus. Jadi makin kelihatan seger, makin kelihatan sehat untuk tanaman juga ini ya Pak Agung ya. Untuk pemirsa dan pendengar, itulah tadi cerita dari Pak Agung. Ini bagi Anda yang penasaran, pengen langsung datang ke sini, karena memang kebetulan Pak Agung ini tanamannya banyak. Ada timun Pak Agung ya. Terus ada buncis, ada apa lagi, jagung ya? Ya, jagung juga. Untuk jagungnya juga ada aplikasi bola tani juga yang sudah digunakan atau masih belum ini Pak Agung? Belum, yang kemarin baru usia 1 minggu sudah pakai. Yang kalau yang udah lama belum. Oke, jadi yang baru digunakan tuh yang jagung masih semingguan ini ya, baru-baru ini ya. Kalau yang sebelumnya memang belum, karena memang penggunaan atau kenal bola tani ini masih baru-baru ini. Oke, harapannya ini apa Pak Agung untuk ke depan, khususnya untuk tanaman buncisna ini? Kalau hasilnya bagus ini akan terus menggunakan bola tani pastinya ya? Ya, pastinya akan terus dipakai bola tani Nusantara kalau hasilnya memang bagus dan maksimal seperti yang diharapkan, kita terus pakai. Oke, tapi kalau dari hasil yang sementara ini memang sudah sementara sudah terlihat hasilnya dari pertumbuhan, sudah meyakinkan. Nanti tinggal masa generatifnya, masa pembungaan sama pembuahan, kita lihat hasilnya nanti. Oke, jadi semakin mantap lagi. Nanti kita akan mampir lagi ke sini Pak Agung ya, untuk melihat perkembangan setelah panennya. Ini pasti berbeda dengan yang tahun kemarin untuk hasil panennya, karena mengingat usia pertumbuhannya ini sudah berbeda. Kalau yang tahun kemarin tuh umur berapa minggu aja masih segini, tapi kalau sekarang berapa minggu langsung kelihatan gede gitu ya? Iya. Oke. Soalnya dari produktivitas hasil itu tergantung juga dari kecilnya, awalnya. Pemeliharaan awal, kalau pertumbuhannya bagus, pasti panennya juga dapatnya bagus. Oke, jadi memang untuk bola tani Nusantara ini memang dipercaya dari sedulur tani, yaitu bisa meningkatkan hasil panen Pak Agus ya, Pak Agung ya. Iya. Oke, semoga sukses terus buat Pak Agung. Nanti kalau ada pemirsa dan pendengar yang pengen mampir ke sini atau datang ke rumah Pak Agung ini, pengen tanya seputar cerita dari Pak Agung tadi ini, bisa langsung ke rumah Pak Agung. Alamatnya tadi mana? Yang lengkap. Di Dusun Sumberjo, Desa Jambu, Kecamatan RT 01 RW 16, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Oke, ancar-ancarnya? Ancar-ancarnya kalau dari perempatan Bendo itu ke utara lurus mentok, nanti belok kiri lurus sekitar 1 kilo, nanti ketemu desa, tanya saja di situ, nama Pak Agung sudah tahu semua. Waduh, sudah tahu semua ini ya. Oke, tadi memang teman-teman banyak yang tanya Pak Agung ya, Gung kok tanamannya kok bagus-bagus, banyak yang tanya juga ini. Ya, ada beberapa orang yang tanya, tapi saya sarankan coba dulu, baru buktikan dulu, nanti baru
kita lihat hasilnya itu. Oke, nah, benar sekali ini pemirsa dan juga pendengar ya. Jadi kalau kita tidak pernah kenal dan mencoba dulu ini kapan kita tahu hasilnya. Jadi buat Anda sedulur tani dimanapun Anda berada, ini pastikan kalau Anda punya kendala dalam bertani dan kendalanya itu memang sering dihadapi oleh petani-petani, dan Anda sudah mendengarkan sendiri cerita dari Pak Agung tadi, ada tanaman timun terus kemudian buncis, ini hasilnya luar biasa setelah menggunakan varian dari pupuk Bolotani Nusantara. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda sedulur tani, silahkan mengikuti cerita dan juga kisah dari Pak Agung ini agar sukses bertani bersama pupuk Bolotani Nusantara. Terima kasih. Kita akan jalan-jalan lagi untuk menemui cerita dari sedulur tani yang lainnya. Tetap di sini bersama kami semuanya, bersama pupuk Bolotani Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa.